지금 이 상황은 지금 기울어지고 있습니다. 으아, 나 듣기 싫어. Hello guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Di episode kali ini aku membahas mengenai suatu case yang sampai saat ini masih menjadi misteri tentang tenggelamnya kapal feri Sewol di Korea Selatan pada tahun 2014 silam. Kasus ini masih dianggap sebagai misteri karena sampai saat ini belum ada orang atau pihak yang mau bertanggung jawab atas kasus tenggelamnya kapal Sewol ini guys. So, tunggu apa lagi? Let's get it started. So guys, mari kita mulai pembahasan awal kita, mulai dari kronologisnya dulu ya guys, dari kapal Sewol itu awalnya berlayar hingga dia bisa tenggelam. Jadi guys, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014, kapal feri Sewol ini mulai berlayar dari kota Incheon ke Jeju Island yang bisa dibilang ini merupakan pulau wisata yang bagus banget dan terkenal banget di Korea Selatan. Setelah terlambat selama 2 jam karena cuaca buruk dan kabut tebal, si kapal ini akhirnya mulai berlayar pada jam 9 malam hari itu. Kapal Sewol ini mengangkut 476 orang, termasuk 375 diantaranya adalah siswa sekolah Danwon High School yang memang sedang menjalani study tour atau studi wisata gitu guys. Dan 180 kendaraan bermotor, dan ada juga muatan kargo guys. Infonya, kapal ini dinamakan Sewol karena diambil dari bahasa Korea itu sendiri yang artinya adalah time and tide atau waktu dan gelombang, yang bisa mengangkut 921 orang dan 130 kendaraan. Jadi intinya kapal ini dianggap kuat banget gitu guys. Tapi ironisnya kapal itu malah kebalikannya ya guys. Nah, esok paginya guys, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 8.58 pagi, si kapal ini mulai memberikan sinyal tanda bahaya. Disertai juga suara-suara yang keras banget kayak duar gitu guys. Dan si kapal ini perlahan mulai tenggelam. Namun, para awak kapal ini tetap menginstruksikan para penumpang ini untuk tetap diam dan tenang di dalam kapal tersebut. Lanjut ke jam setengah 10 paginya guys, si kapal ini udah mulai menukik sekitar 60 derajat. Para penumpangnya pun tetap mengikuti instruksi para awak kapal tersebut dan diam duduk selama 30-40 menit di dalam kapal tersebut karena infonya belum ada kapal bantuan yang sampai buat menyelamatkan mereka. Jadi benar-benar kebayang ya guys ya, itu setengah jam yang benar-benar penuh dilema, penuh ketakutan, penuh kegelisahan antara hidup dan mati. Dan pada saat itu, para kapal dan helikopter pun mulai diinstruksikan untuk datang menyelamatkan mereka. Jam 10 pagi, helikopter pertama pun akhirnya sampai di lokasi untuk menyelamatkan para penumpang dari kapal feri Sewol ini guys. Dan para penumpang pun mulai diinstruksikan untuk keluar dari kapal tersebut, tapi nyatanya itu susah banget karena kemiringan kapal pun udah benar-benar menukik guys. Nah, pukul 10.30 pagi guys, si kapal ini udah mulai hampir tenggelam dan yang terlihat di atas permukaan air itu cuman bagian depan kapal tersebut guys. Dan tim rescue pun akhirnya mulai fokus untuk menyelamatkan para penumpang yang ada di kapal bagian belakang yang udah tenggelam masuk ke air. Jam 11 siang udah mulai ada laporan tentang kematian korban pertama dari tragedi kapal feri Sewol ini guys. Dan 20 menit kemudian jam 11:20 siang, kapal feri ini sudah tenggelam seutuhnya di titik lokasi sekitar 20 km dari Pulau Byungpung. Pencarian pun masih terus dan tetap dilakukan hingga esok harinya di hari Kamis tanggal 17 April 2014. Dan di hari itu juga para tim penyelamat berhasil menyelamatkan 179 orang, tapi masih ada 284 orang yang dinyatakan masih belum ditemukan atau hilang. Karena memang pada saat itu cuacanya jelek banget guys, dan tim penyelamat pun agak kesulitan untuk mencari dan menemukan para penumpang yang udah tenggelam itu.
Lanjut ke hari Jumat tanggal 18 April 2014. Lebih dari 500 orang penyelam, 169 kapal, dan 29 helikopter ini dikerahkan semua buat melakukan pencarian lebih intens lagi, meskipun cuacanya ini buruk banget dan ombaknya itu benar-benar bergelombang guys. Nah, setelah lebih dari 48 jam sejak kapal feri itu tenggelam guys, akhirnya para penyelam ini mendapatkan jalan akses menuju ke kapal feri itu di dalam laut untuk pertama kalinya. Nah, tengah malam pada hari Jumat itu, akhirnya mereka berhasil menerobos jendela kapal feri tersebut yang udah tenggelam dan berhasil mengangkat 3 mayat korban dari kapal tersebut. Nah, di hari Sabtu, tanggal 19 April 2014, 3 hari setelah kapal itu tenggelam ya guys, si kapten dari kapal feri Sewol ini yang bernama Lee Jun Sok akhirnya ditangkap bersama jurumudi dan perwira kapalnya, dan mereka dituntut atas tuduhan melalaikan kewajiban dan juga melanggar hukum-hukum maritim. Pada tengah malam di hari Minggu, berarti tanggal 20 April 2014, 13 mayat berhasil dikeluarkan dari kapal tersebut, dan pada hari inilah mulai dilakukan identifikasi atas mayat-mayat yang telah ditemukan guys. Dan jumlah korban yang berhasil dikonfirmasi sudah mencapai 49 orang dengan total 253 orang yang masih dinyatakan hilang. Lanjut ke hari Senin tanggal 21 April 2014, 4 awak kapal Sewol lainnya ini ditahan oleh jaksa penuntut Korea Selatan. Dan ada penambahan penemuan mayat korban sehingga bertambah ke angka 64 dan total 240 orang yang masih dinyatakan hilang. Dan akhirnya guys, 1 minggu setelah kejadian itu berawal, tanggal 22 April 2014, jumlah korban yang ditemukan sudah mencapai lebih dari 100 orang. Upaya penyelamatan pun masih terus dilakukan dengan jumlah korban yang masih terus meningkat, sehingga ini menyebabkan tragedi bencana tenggelamnya kapal feri Sewol ini menjadi salah satu tragedi yang terburuk di Korea Selatan. Dan hasil akhir dari tragedi ini menewaskan 304 korban dan 172 orang yang dikonfirmasi selamat. Dan lanjut guys ke 1 bulan kemudian, di tanggal 15 Juli 2014, si kapten dari kapal Sewol ini bersama 3 awak kapal lainnya dijatuhi hukuman atas tuduhan pembunuhan, dan 11 member kru kapal lainnya dijatuhi hukuman juga atas tuduhan penelantaran kapal. Tapi nggak hanya itu aja guys, surat perintah penangkapan pun dikeluarkan untuk sang pemilik dari perusahaan Chong Haejin Marine yang mana mengoperasikan kapal feri Sewol ini. Tapi guys, sayangnya si sang pemilik yang bernama Yoo Byung-eun ini tidak dapat ditemukan meskipun polisi dan tim yang berwajib sudah melakukan pencarian ke seluruh area Korea Selatan. Dan ternyata guys, pada tanggal 21 Juli 2014 ditemukan 1 mayat pria di sebuah ladang yang letaknya tuh jauh banget dari kota Seoul, sekitar 415 km. Dan setelah diidentifikasi, itu adalah mayat Yoo Byung-eun, si sang pemilik kapal Sewol itu guys. Yang anehnya, polisi ini tidak bisa mengungkap alasan kematian Yoo Byung-eun ini kenapa. Sampai sekarang ini masih menjadi misteri guys. Apakah Yoo Byung-eun ini bunuh diri karena tekanan yang begitu besar? Atau ada seseorang yang membunuh Yoo Byung-eun karena dendam yang begitu besar? Nah, sekarang kita bahas guys mengenai alasan kenapa si kapal feri Sewol ini bisa tenggelam menurut para ahli maritim. Nah, yang pertama, si kapal Sewol ini tenggelam karena melebihi kapasitas yang seharusnya. Jadi guys, infonya si kapal Sewol ini membawa sebanyak 3.600 ton kargo, di mana kapasitas dia itu cuma 900-an. Berarti ini 3 kali lipat dari kapasitas yang seharusnya guys. Dan infonya guys, salah satu kapten dari kapal Sewol ini yang saat itu lagi off duty sempat mengingatkan si pemilik dari kapal Sewol ini bahwa dengan kargo sebanyak itu pasti kapal ini overload dan gak sanggup.
Tapi hal itu nggak digubris sama si sang pemilik, dan ya terjadilah guys. Nah, yang kedua, kapal ini dianggap kurang memiliki restoring force. Jadi guys, pastinya menurut hukum fisika dan matematika, sebuah kapal itu harus dibangun dengan perhitungan-perhitungan yang tepat supaya dia bisa berlayar di atas air dengan tenang dan tidak tenggelam. Jadi supaya seimbang gitu guys. Tapi infonya hal itu diabaikan oleh sang empunya, dan dia malah memperbesar kapasitas kabin yang pastinya membuat si kapal ini menjadi tidak seimbang. Kayaknya supaya semakin banyak muatan, semakin banyak orang, semakin banyak profit yang dia dapat. Nah, sekarang kita masuk guys ke bagian teori, spekulasi, dan asumsi dari kasus kejadian kapal Ferry Sewol ini. Nah, yang pertama, yang paling banyak diomongin oleh banyak orang-orang dan khususnya masyarakat Korea Selatan ya guys, bahwa infonya presiden saat itu, Ibu Park Geun-hye, turut menjadi alasan atau penyebab dari kasus ini guys. Jadi sempat muncul guys istilah 7 hours mystery, di mana kehadiran dari ibu presiden ini tidak ada di saat masa-masa kritis kapal tersebut tenggelam guys. Jadi pastinya guys, di saat-saat kritikal itu dibutuhkan keputusan presiden yang sangat cepat untuk menyuruh para tim penyelamat langsung menuju TKP secepat mungkin. Tapi sayangnya penanganan itu nggak ada guys dari beliau. Jadi guys, pas tanggal 16 April 2014 itu, jam 9 kurang ini kan si kapal Sewol ini udah mengeluarkan sinyal tanda bahaya. Dan info urgent pun sudah disampaikan ke Blue House atau tempat kepresidenan sekitar jam 9.20 pagi. Tapi dari pihak kepresidenan masih belum ada respon. Dan terus berlanjut hingga jam 10 pagi. Laporan pun masih diteruskan ke tim kepresidenan, namun jawabannya masih nihil hingga sampai jam setengah 11 siang. Ibu Presiden Park ini infonya baru keluar dari kamarnya, yang mana si kapalnya ini udah terbaliknya parah ya guys ya. Jadi bisa dibilang responnya dia itu baru keluar ketika kapalnya ini udah menukik sekitar 108 derajat. Jadi masa-masa emas buat penyelamatan itu udah benar-benar lewat. Ibu, kemana sih ibu teh? Itu orang-orang udah pada keburu nafas dalam air, ibu baru ngerespon, ibu baru keluar. Emosi kan guys jadinya. Dan berbagai asumsi pun mulai muncul guys yang menginfokan bahwa pada saat itu Ibu Presiden Park ini sedang melakukan cosmetic procedure atau operasi plastik, di mana beliau sangat tidak bisa diganggu gugat. Karena infonya pada saat itu pengacara pribadi beliau ini mengatakan bahwa please show respect for her private life as a woman, not just as president. Yang artinya, tolong dong hormatin juga kehidupan pribadi dia sebagai seorang wanita, bukan cuman sebagai presiden aja. Lulus dada aja guys ya, benar-benar harus panjang sabar. Dan 7 jam kemudian setelah info pertama dilayangkan ke Blue House, Ibu Pak Presiden ini baru muncul ke lokasi tersebut guys. Dan selain itu guys, memang infonya Ibu Presiden Park ini terlibat dalam skandal-skandal politik lainnya, termasuk penyalahgunaan jabatannya sebagai presiden dan menerima berbagai suap dari berbagai konglomerat di Korea Selatan, yang mana ini menyebabkan ia harus melepaskan jabatannya sebagai presiden di tahun 2017, dan di tahun 2018 ia dinyatakan bersalah sehingga ia harus menerima hukuman penjara selama 24 tahun. Dan yang kedua guys, infonya para masyarakat Korea ini merasa bahwa ada hal-hal yang ditutup-tutupi oleh penguasa-penguasa atas guys. Jadi ini masih berkaitan dengan penemuan jasad Mr. Yoo Byung-eun sebagai pemilik kapal Ferry Sewol ini ya guys ya, yang masih menjadi misteri sampai sekarang, as I told you guys earlier. Jadi para netizen Korea ini penasaran guys, kenapa sih polisi ini butuh waktu yang lama banget buat nemuin si Yoo Byung-eun ini yang bisa dianggap sebagai penanggung jawab utama dari kasus tenggelamnya kapal Ferry Sewol ini guys. Padahal selebaran kertas pencarian muka dia itu udah dibagiin di seluruh penjuru Korea Selatan. Belum lagi infonya ketika jasad Mr. Yoo Byung-eun ini ditemukan, itu dikelilingi sama botol-botol minuman alkohol.
Dimana Mr. Yoo Byung-eun ini dipercaya sebagai sosok yang religius banget, yang gak mungkin guys minum minuman alkohol gitu. Jadi berbanding terbalik dengan kepercayaannya dia. Dan beberapa orang juga percaya guys bahwa penemuan jasad Mr. Yoo Byung-eun ini cuman mengada-ngada dan dibuat untuk menutupi berita lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait asuransi kesehatan yang intinya makin membawa keuntungan buat rumah sakit di Korea Selatan. Dan hal-hal tersebut ini merujuk ke kepercayaan mereka bahwa si Mr. Yoo Byung-eun ini masih hidup tapi cuman lagi kabur aja entah kemana gitu guys. Sehingga banyak masyarakat yang kecewa berat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, kepolisian, kepada para jaksa, dan lain sebagainya karena dianggap tidak melakukan penyelidikan yang benar, sungguh-sungguh, dan transparan, dan tidak mengungkap kejadian yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tenggelamnya kapal feri Sewol ini guys. Jadi misterinya benar-benar masih berlanjut bahkan hingga saat ini. Ini benar-benar sedih banget ya guys kalau kalian juga lihat bahwa ketika kapal itu tenggelam dan murid-murid itu sempat ngasih apa ya, kayak chat ke orang tuanya, ke keluarganya, ke teman-temannya. Ini benar-benar sedih sih. Kayak udah ada ucapan perpisahan atau say I love you mom. Kayak yang aduh udah benar-benar menyayat hati banget gitu ya guys ya. So itu guys pembahasan aku kali ini mengenai tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol ini di Korea Selatan di tahun 2014. Semoga kalian suka dan jangan lupa juga kita harus terus turut berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga arwah-arwah dari para korban ini tenang dan diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Aku juga pengen tahu apakah kalian punya teori atau spekulasi lainnya. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya thoughts yang kalian mau share sama aku. Dan aku juga mau berterima kasih banyak guys buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Jangan lupa juga klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga klik subscribe dan turn your notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.